Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa usikum bi nafsi bittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah di dalam sunnahnya. Mengawali khutbah ini, saya ingin berwasiat terutama kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada saudara seiman dan seperjuangan. Marilah kita tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bahagia hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Dalam beberapa hari ke depan ini, kita umat Islam akan memasuki 10 hari bulan Ramadan. Pada rentang waktu itulah kita dianjurkan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah supaya dipertemukan dengan satu malam disebut Lailatul Qadar, yakni satu malam yang keutamaan lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Sangat wajar apabila kita ingin berlomba-lomba dan kebaikan, fastabiqul khairat, untuk menyongsong Lailatul Qadar. Alasannya sederhana, bahwa jatah umur dan kesempatan hidup kita di dunia belum tentu sampai 83 tahun. Dalam surat Al-Qadar ayat 3 dinyatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan pertimbangan itulah umat Islam di mana tempatnya sangat menantikan Lailatul Qadar. Hanya saja bulan Ramadan pada tahun ini masih dalam suasana COVID-19. Kalau dalam kondisi normal kita dapat melakukan itikaf di masjid, maka dalam situasi seperti saat ini kita tidak bisa leluasa seperti biasa. Apabila pada 2 tahun sebelumnya kita boleh berbondong-bondong dan menghabiskan waktu beribadah di dalam masjid, untuk Ramadan tahun ini kita dibatasi dan wajib menjaga jarak dan protokol kesehatan. Akan tetapi di balik kondisi seperti sekarang ini, kita justru harus banyak-banyak menyelipkan doa untuk Lailatul Qadar, baik di masjid maupun musola, sekalipun waktu terbatas di rumah kita, di tempat kerja dan di usaha kita, maupun dan keterbatasan ruang gerak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga virus corona cepat lenyap, musibah pandemi saat ini cepat berlalu, dan situasi normal nyata-nyata terjadi di bumi ini, agar kita dapat beribadah dan berjamaah secara khusyuk. Kaum muslim yang dimuliakan Allah, malam disebut Lailatul Qadar bukanlah malam perayaan dan dirayakan. Kalau umat Islam mau merayakan satu malam, maka bukanlah sudah ada malam bersejarah yang lebih pasti, misalnya malam Isra Mi'raj atau malam Nuzulul Quran yang sudah dikalenderkan. Malam Lailatul Qadar juga bukan menjadi penentuan, sekalipun dari segi namanya menggunakan lafal Al-Qadar. Penentuan nasib manusia, rezekinya, umurnya, dan hal-hal lainnya sudah ada waktu khusus yang disebut nisfu Sya'ban, di mana kita biasa bermunajat kepada Allah agar diberikan yang terbaik pada malam tersebut. Semangat umat Islam untuk menyambut malam Lailatul Qadar semata-mata karena kemuliaan tersebut yang secara
runtut dijelaskan dalam surat Al-Qadr ayat 1-5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Keterangan bahwa Al-Quran diturunkan pada waktu malam tidak hanya disebutkan dalam surat Al-Qadr. Ada juga keterangan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakati inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Sama-sama menjelaskan peristiwa turunnya Al-Quran, tetapi dalam satu ayat disebut Lailatul Mubarakatin, sementara dalam satu surat disebut Lailatul Qadar. Kita umat Islam lebih condong kepada Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar bukanlah pengkalenderan malam turunnya Al-Quran. Lebih dari itu, hal menarik pada surat Al-Qadar yaitu terjadi pengulangan kata dalam bentuk pertanyaan. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar keutamanya lebih seribu malam. Kedua, pada Lailatul Qadar para malaikat yang masing-masing memiliki tugas khusus yang berhubungan dengan urusan manusia, termasuk malaikat Jibril, turun semua ke bumi. Mereka membawa kedamaian dan keselamatan serta memohonkan ampunan untuk umat Islam sampai terbit fajar. Gambaran surat Al-Qadr mengenai keutamaan Lailatul Qadar inilah yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bertafakur, beramal dan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab kapan Lailatul Qadar terselubung penuh misteri. Adapun prediksi yang dikemukakan para ulama itu hanya bersifat takwili dan apologi. Misalnya ada yang membuat patokan Lailatul Qadar terjadi setiap 27 Ramadan. Hal ini karena dalam perhitungan jumlah kata surat Al-Qadr terdapat 30 kata, 114 huruf menyerupai jumlah juz Al-Quran dan pembagian Al-Quran, sementara lafal hiya hatta matla'il fajr yakni dhamir yang menunjukkan langsung Lailatul Qadar adanya pada urutan ke-27 dari total 30 kata dalam surat Al-Qadr. Meskipun demikian, tidak ada anjuran bahwa kita cukup beribadah di malam tertentu seperti malam 27 Ramadan, melainkan di malam 10 terakhir bulan Ramadan kita justru dianjurkan untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna menyambut Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, kebiasaan umat Islam di dunia untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah dengan cara beriktikaf. Ibadah ini merupakan ajaran yang dipraktikkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Dari Siti Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Pada momentum inilah kita menyerahkan diri kepada Sang Khalik. Kita berupaya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuknya dan tidak ingin berpalingnya, seolah-olah kita terdiri di depan pintu rahmatnya menunggu datangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi, beriktikaf di masjid kemungkinan akan dibatasi untuk menghindari kerumunan jamaah. Beriktikaf walaupun sunnah muakkad tetapi bersifat kifaiyah atau cukup dilakukan beberapa orang saja. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Mahmud Saltut dalam kitab Min Taujihat al-Islam. Paling utama menurut beliau adalah 3 fungsi.
peribadatan di dalam memakmurkan 10 malam terakhir Ramadan. Pertama, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebagai petunjuk huda dan penerangan bayinat bagi umat manusia. Kedua, menambatkan jiwa kepada hal yang dapat mengokohkan dan mampu menguatkan rohaninya. Ketiga, menaikkan jiwa ke makom kedudukan tertinggi selayaknya golongan malail a'la. Oleh sebab itu, dalam situasi keterbatasan melakukan peribadatan di masjid, kita dapat memakmurkan 10 malam terakhir Ramadan di rumah masing-masing. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah. Selain sebagai ungkapan syukur diturunkan kitab suci di bulan Ramadan, juga dalam rangka menyinari rumah kita dengan Al-Quran. Perbanyaklah zikir dan sholawat supaya terikat jiwa-jiwa dan mereka untuk melebih cinta kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ajaklah anggota keluarga untuk berdoa dan bermunajat untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat derajat kita dan dijadikan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dikasihinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu wa tubu ilaihi wa tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kaman amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar washhad an sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ittaqullaha wa ala alihi wa sahbihi wattasalat aynun binazar ma'udurun bi khabar amma ba'du fa ya asyiral muslimin ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa hudurul jum'ati wal jama'ah wa alamu anna allaha ma'akum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati musabbil qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil khalqi wa kanu bi ya'dilu sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali an sa'iri ashabika nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma azil islam wal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarat din wa dhakhul man khadala al muslimin. Allahumma ahlika yahdu wa nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wa la ta'amrina waj'al Allahumma wa la yataina faman khafaka wattaqullaha. Allahumma adfa'na 'anil bala wal waba wal riba wal zalazina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa an sairil biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum washkuruhu ala ni'mah yazidkum as'aluhu min fadlihi yuzikum wala dzikrullahi akbar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.